biasa kalau belum masuk podcast Gerbang Lensa. Warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari ini Gerbang Lensa akan mengetengahkan profil dari Ibu Ratu Amelia. Beliau adalah anggota DWP Unit Dinsos PMD Provinsi Babel yang mempunyai spesifikasi unik hobi, yaitu menulis. Novel yang pernah ditulis oleh Ibu Ratu Amelia ini sudah publish dengan 5 judul. Novel adalah suatu karya yang tidak bisa diburu-buru dan lebih menekankan kepada imajinasi ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang novel ini, tentang bagaimana caranya mendapatkan inspirasi, mengetengahkan ide menjadi tulisan dengan Ibu Ratu. Selamat pagi Bu Ratu, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Bu Ratu, ini kan novel yang publis itu susah untuk saat sekarang karena pesaingnya juga banyak gitu. Itu yang bikin Ibu hobi ke menulis itu kenapa ya? Kan sementara banyak hobi yang lain, streaming atau apa gitu. Baik, mungkin kalau hobi menulis tuh diawali dari hobi membaca. Ya. Dari membaca tuh kayak penasaran, kayaknya aku bisa bikin ide lebih menarik dari ini gitu. Misalnya baca tentang apa ya? Tentang, gak usah baca buku lah, baca berita misalnya tentang kasus pembunuhan apa. Dari situ juga kepikiran, ini nanti misalnya pelakunya nanti gimana ya, misalnya dia masuk penjara, jadi kepikiran idenya nanti mau bikin ide, misalnya pelakunya tuh nanti keluar dari penjara nggak ada yang suka sama dia, nah gitu, mulai dari masyarakat, apalagi belum mendapatkan jodoh. Nah dari kayak gitulah salah satu contoh idenya. Oke. Berangkat dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu ya menulis ya. Tapi pada saat misalnya saya pengen bikin cerita tentang pembunuhan, itu artinya sektor hukum yang harus kuat. Jadi pada saat bikin novel atau tulisan, artinya saya kan harus punya basic hukum dulu nih ya. Jadi biar pada saat publish, pada saat ditayangkan atau ditawarkan ke dewan redaksi itu udah kompatibel, udah nggak perlu disangsikan lagi gitu. Nah kalau Ibu ini kan banyaknya ke cerita-cerita remaja, genrenya remaja ya. Nah itu terpengaruh dari sinetron, pengalaman pribadi atau hal-hal yang pernah terjadi di sekitar kita? Semuanya iya. Semuanya iya. Dari sinetron iya, dari pengalaman pribadi ada, tapi nggak harus plak, misalnya di sinetron harus diplak-plak kayak gitu, nggak, paling digabung-gabungkan kayak gitu. Iya, nah itu dia. Memang kalau untuk kita lolos dari jebakan duplikasi gitu ya, itu kan susah tuh ya. Kita nulis lagu aja notnya sama tapi vokalnya beda, itu udah nggak bisa dibilang jiplak ya. Nah dengan tulisan ini kan susah gitu, artinya kata per katanya kan kalau misalnya kita ngejiplak dengan yang lain itu kan kelihatan gitu. Itu triknya gimana Bu, sehingga publisher itu kan mau nerbitin karya kita gitu? Ya kayak tadi dari bacaan satu ke bacaan lainnya, itu idenya tuh ya digabung juga dengan ide-ide kita lainnya, jadi nggak plak motif ketiplek sama persis kayak gitu. Iya, jadi ide tuh nggak boleh mentok ya. Tapi kalau pada saat kepentok sama ide itu gimana ngatasinnya? Sementara publisher mintanya kamu bikin tulisan ini dengan judul ini 2 bulan ya gitu. Maksudnya kepentok ide ini start ide. Iya, startnya caranya banyak sih cara ya. Pertama membaca lagi, terus nonton, dan yang paling penting tuh harus cari kayak semacam rekreasi. Ngeliat pantai, ngeliat tumbuhan apa, itu bisa membuat otak jadi fresh. Kalau aku sih, kalau saya sendiri selain jalan-jalan, saya liburan ke pantai, salah satunya untuk menjaga pikiran bisa makan yang manis-manis, coklat. Jadi kalau udah makan yang manis-manis, makan coklat kayak gitu, ide juga jadi ada lagi, mengalir lagi.
ide nambah, tenaga juga nambah, kolesterol, diabetes juga nunggu gitu ya. Ya, Ya, jangan jadi memang banyak-banyak. ini ya apa, beda orang beda-beda untuk atur moodnya ya. Iya, Kalau Mbak yang Ratu penting kan, moodnya yang bagus. ya, kalau Mbak Ratu kan jalan-jalan ke pantai, makan yang manis-manis gitu ya. Ada nggak novel itu yang memang sengaja diceritain apa adanya, artinya nyata gitu, dari Nggak 5 tahu. itu? Jadi gini, kalau nyata bener sih enggak, cuman kadang misal orang curhat ke aku misalnya, boleh nih jadiin cerita, cuman kayak yang aku bilang tadi, nggak plek sama persis sama kehidupan nyata dia. Nah aku kembangin lagi idenya, misalnya cerita teman aku tuh dia bukan nyeritain temen ya, misalnya dia curhat misalnya KDRT apa segala macam, dia tetap bertahan. Nah di ide aku tuh sama kayak gitu, cuman ditambahin lagi, mungkin lakinya suka apa hobi lain kayak gitu. Pokoknya ditambah-tambah lagi idenya. Kalau sekarang ya publisher itu kan dia milih-milih nih pada saat misalnya penulis ini lebih cenderung genrenya ke dewasa, penulis ini lebih cenderung segmennya ke anak muda. Kalau Mbak Ratu sendiri tulisannya dikhususin kemana gitu? Kalau target pembaca lebih ke ring usia 18 sampai ke 20 ke atas ya, ke dewasa. Jadi di sini kalau genre bukan genre dewasa sih, kalau genre aku lebih ke fantasi. Oh, Fantasi nih kayak genre yang nggak masuk akal, misalnya kayak vampir nih kan nggak masuk akal kan, dunia nyata kalau manusia yang terbang memiliki kekuatan sihir. Aku lebih ke situ. waduh ke situ ya. Nah, Jadi memang menjual fantasi gitu ya. suka. Ya, memang untuk umur 18-20 tuh main di area fantasi itu memang agak-agak menyenangkan ya. Karena pertama dibacanya juga enak, terus gak usah mikir jauh gitu ya. Karena fantasi kan, ada nggak ada ya begitulah gitu kan. Jadi itu sebenarnya abstrak nggak fantasi itu? Abstrak sih sebenarnya. Abstrak ya. Jadi jualannya abstraksi, abstrak gitu. Ada ini nggak Mbak? Kalau saya dulu kan, karena kita memang generasinya beda jauh ya. Saya dulu suka bacanya Bobo, terus Tiger Wong segala macam. Itu secara nggak langsung termasuk Barata Yudas, apa komik-komik pewayangan kayak gitu. Ada nggak keidean untuk bikin yang tokohnya tuh memang berkembang di masyarakat Babel gitu? Kalau tokoh kayak cerita rakyat belum ya. Belum ya. Cuman pernah bikin novel perdana aku judulnya Lempak Kuning Terakhir. Cuman itu udah sold out banyak karena perdana juga kan. Dan itu aku ngambil settingnya di Bangka. Cuman nggak ke cerita rakyat, cuma cerita rumah tangga gitu. Oh iya. Ngambil settingnya di Bangka, kuliner Bangka aku masukin, pantai-pantai Bangka aku masukin juga di Lempak Kuning Terakhir. Jadi itu genrenya umum ya gitu ya. Umum romance. Romance juga, Itu Lempak nggak Kuning fantasi. Terakhir gitu ya. Ya. Lempak Kuning Terakhir itu judulnya menjual itu Mbak. Nah, makanya Iya, kalau dibandingkan dengan apa vampir bucin gitu ya, kalau disuruh di kotak-kotakin orang lebih milih yang mana gitu. Kalau orang Bangka pasti Lempak Kuning Lempak Terakhir. Kuning, Nah, tapi kalau genrenya 18-20 gak Iya. vampir bucin nggak? ya karena anak-anak kan lebih suka berimajinasi yang aneh-aneh, Iya. kayak vampir gitu kan. Ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya, pada saat kita dipublish itu kan ada originalitas kita atas tulisan itu ya. Pernah ngurusin nggak di Departemen Kumham untuk haki? Itu langsung dari penerbitnya biasanya. Oh, langsung dari penerbitnya. Dari penerbit langsung ada kayak hak cipta. Ada. Ada ya? Lama itu. Itu publishnya setelah tulisannya publish atau sebelum? Setelah tulisannya apa? Pada saat pada publish itu proses udah ya. percetakan. Nah, pada saat pencetakan udah tertera di situ ya. Sebelum nyetak tuh kan harus daftar ke Perpusnas dulu, daftar SBN. Dari SBN itu kalau udah terdaftar, udah kita udah punya hak cipta. Iya. Jadi nggak boleh diplagiat. Bu Ratu ini kan aktif di DWP Dinsos PMD ya Bu ya. Pernah nggak punya impian kalau bikin novel itu masih nyerempet dengan
aktivitas ibu di WP atau ibu sebagai istri dari bapak yang berkarir di pemerintahan? Pernah nggak? Cara saya yakin kalau misalnya diidekan itu ibu-ibu DWP dari unit kita sampai ke umum seprovinsi pasti insya Allah dukung gitu Bu. Karena pertama kan penguatan moral, penambahan ilmu gitu ya. Ini kan hobinya hobi yang unik ini ya, nulis gitu. Jadi literasinya juga udah di atas rata-rata gitu. Walaupun saya belum pernah baca bukunya, tapi cukup menggelitik ya. Sampai sekarang yang paling laku novelnya apa? Yang paling laku Vampir Bucin ini sama yang 80 yang terakhir kemarin. Cuman sih saya nyataknya nggak pernah banyak. Ini juga 80 yang terakhir ini mau cetak ulang lagi. Sekalian promo ya sepeta. Ya, edisi kedua ya. Cetakan kedua. Ada 2000 eksemplar udah. Oh enggak lah. Kalau udah 2000 eksemplar udah ke Gramet. Oh udah ke Gramet ya. Kalau ini masih penulisnya udah, tapi di Gramet ada kan ya? Enggak. Kalau Gramet itu beda. Kalau Gramet itu penulis mayor. Oh penulis mayor. Jadi ini segmennya dijualnya di mana nih? Dijualnya mandiri kita jual atau? Mandiri. Oh dijual mandiri. Itu yang pengen publish kita cari publishernya atau mereka udah kenal sama kita? Kita cari publishernya. Oh kita kalau cari aku sih publisher. kebanyakannya ikut parade ya. Kalau kayak yang Vampir Bucin ini aku ikut parade 30 hari menulis. Oh kita kirim tulisannya. Ini kan yang juara 2. Jadi kita selama 30 hari itu nyetor 1000 kata tuh satu bab sampai akhir ya, paling sampai bab keberapa, jangan sampai habis kan. Oh selama 30 hari itu. Jadi satu hari 10.000 kata. Jadi bisa satu chapter lah ya. Rata-rata aku ikut yang kayak gitu, parade kayak gitu. Itu yang kan itu dicetak. Panitianya parade itu dari mana? Dari penerbitnya. Oh dari penerbitnya. Kan macam-macam ya, ada Rosda, Karya, segala macam itu ya. Kalau aku ini pakai yang pusaka publishing. Dari pertama emang pakai pusaka publishing. Itu kenapa pustaka publishing? Bayarannya gede ya? Enggak sih, enggak pakai bayaran juga. Emang udah kenal sama orangnya, sama kru-krunya udah kenal. Udah kenal gitu ya. Itu satu bukunya dijual berapa tuh Mbak? Kalau yang ini 87.000. 87.000 ya. Berapa halaman? 150, 130? Berapa? 178. 178 ya. Yang paling berat itu kan pertama kan cari judul ya. Yang paling berat sebenarnya dalam menulis itu apa sih? Kalau aku yang paling berat justru opening sama ending. Oh, opening. Karena nyari opening yang paling susah, dari paragraf atau kalimat yang bisa membuat orang mau membaca seterusnya. Biasanya kan mungkin openingnya dia langsung berantem sama istrinya, suaminya, kan orang jadi penasaran. Ini kelanjutannya gimana? Apa masih berantem apa enggak? Penyebabnya apa? Mungkin kayak gitu. Nah, paling susah di opening kalau menurutku. Sama ending, nyari endingnya gimana? Kalau saya pribadi lebih suka baca sesuatu tuh judulnya dulu. Jadi kalau judulnya kuat, jadi ngebangun alam bawah sadar untuk buka halaman selanjutnya tuh lebih enak gitu. Jadi kalau saya sih ya. Iya, judul emang salah satu hal yang penting juga dalam menarik perhatian pembaca. Cuma kan dari judul orang kan baca yang pertama, kalau misalnya kayak opening pemandangan pantai kan orang bosen. Bosen. Bara tuh saya paling suka baca tuh Trudy ya. Trudy yang triloginya Akar, Kesatria Bintang Jatuh, Akar dan apa gitu. Itu memang benar-benar bukan sekedar novel tapi ngebangun logika, menguatkan ilmu. Jadi kita disuruh cari dengan istilah-istilah sesuatu yang baru gitu. Nah itu memang genrenya bukan di satu generasi aja, itu semua gitu. Saya punya mimpi kapan-kapan Mbak Ratu bikin yang kayak gitu Mbak. Bikin yang kayak gimana tadi? Iya, dia trilogi gitu. Kalau ini kan cuma satu aja habis gitu kan ya. Berseri kayak gitu. Kayak Lord of the Ring kan pertamanya kan kayak gitu kan. Harry Potter gitu. Ada nggak mimpi kayak gitu Mbak? Ada, kayak gitu. Ancang-ancangnya udah ada? Kalau ancangnya belum ya, sampai saat ini belum. Ini Mbak Ratu, jadi Gerbang Lensa ini kan ditujukan untuk menyebarkan informasi berbasis
sosial dan pelayanan masyarakat desa gitu. Ada nggak yang mau Mbak Ratu sampaikan kepada penonton di channel kami agar lebih suka membaca dan akhirnya tertarik untuk menulis gitu? Silakan Mbak. Baik, membaca itu apa ya? Kalau yang orang bilang kan itu jendela dunia. Ya emang bener. Dulu tuh saya pernah baca novel. Saya sampai ada yang ngomong baca novel kok sambil manggut-manggut kayak gitu. Yeah. Orang kan banyak bilang novel itu kan fiksi, bukan non fiksi yang bisa apa ya menambah wawasan. Orang pikirnya novel itu hanya hiburan semata. Tapi sebenarnya kayak kata abang tadi kan kalau hukum kita harus punya riset atau segala macam. Orang kan nggak tahu itu kalau walaupun novel fiksi kita juga harus riset kan. Yeah. Kalau misalnya dia ngambil settingnya di Paris ya harus tahu Paris gitu. Harus banyak tempat wisata di Paris. Jadi saya pernah baca dia ngambil setting di Paris, jadi saya baca tuh sambil manggut-manggut gitu. Sampai orang ngomong baca novel aja manggut-manggut gitu. Jangan salah, justru baca apapun. Makanya dibilang jendela dunia itu ya kita bisa sambil jalan-jalan, sambil menjelajah ke dunia mana aja tanpa kita harus naik pesawat gitu. Membaca itu banyak gunanya, apapun yang kita baca, entah itu fiksi, entah non fiksi, sama aja sangat-sangat penting. Ya, jadi menurut saya PR paling besar bagi seorang novel yang genrenya fantasi itu bagaimana caranya membangun daya bayang pembaca dengan apa yang kita tulis gitu. Karena daya bayang itu beda tiap orang ya. Yeah. Jadi pada saat daya bayang kita tuh menyatu dengan apa yang dikehendaki dengan penulis kita, jelas sebenarnya gitu kan. Karena daya bayang ini kan beda-beda nih. Saya tunjukin kalau misalnya dari titik A ke titik B itu belokannya ada berapa kali gitu kan. Karena yang daya bayang yang satunya lagi kan agak-agak absurd, rancu atau bias gitu bakal nggak sampai tuh. Nah itu kayaknya PR yang paling gede untuk ini ya, untuk novelis yang genrenya fantasi ya. Iya sangat, apalagi kalau dia adegan berkelahi misalnya, itu paling susah. Apalagi kan saya cewek dan sebenarnya nggak suka action sebenarnya. Kalau nonton film tuh, kalau nonton action tuh nutup mata. Jadi emang sulit kalau lagi nulis adegan action kayak gitu. Tapi kalau untuk action yang bersilat lidah nggak susah ya? Nggak gampang tuh. Gampang gitu kalau bersilat lidah. Percakapan paling gampang. Oh, percakapan paling gampang ya. Biasanya kalau satu buku tuh berapa lama Mbak kelarnya? Karena aku nulis parade ya kurang lebih sebulan. Oh iya, parade itu ya. Jadi 5 buku itu 5 bulan? Iya, cuman kan nggak terus menerus, misalnya habis novel ini langsung novel ini, berhenti istirahat dulu. Proyek terakhir apa Mbak? Nulis apa? Kalau saat ini nulis di online, di aplikasi platform online. Oh, di Twitter itu ya? Enggak sih, ada kayak jadi Wattpad, Vizo kayak gitu. Iya. Nah saya nulis di Vizo kalau untuk saat ini. Kalau saya suka baca ya di tulisan di Twitter itu ya, dia memang dicicil gitu per chapter. Pada saat chapter pertama dibuka sama dia di utasnya itu, di tweetnya itu. Yang kedua dia disuruh bayar kitanya. Ada memang aplikasi yang harus buka koin untuk buka koin. Nah, itu ada yang gratis tapi sampai habis ada. Ya, itu pada saat misalnya udah readersnya sedikit, makanya dibuka langsung sama dia. Tapi kalau readersnya banyak, pasti dicicil sama dia. Iya. Dan disitulah penulis online itu dapat fee-nya, cuannya. Kalau di Twitter itu paling banyak segmennya tuh orang Indonesia ini masih suka horor Mbak. Jadi kayak Restu Atmawijaya itu readersnya sudah sampai 60 ribuan readersnya. Kebayang aja pada saat satu chapter mereka harus nyumbang 100 koin untuk cuma bikin satu bab. Dan satu bab di tweet itu nggak banyak, sedikit cuma ada berapa, satu tweet itu berapa alinea, terus nyambung lagi. Pada saat halaman berikutnya silahkan kunjungi aksara apa gitu, dan kita harus pay for 100% point gitu. Nah, mungkin itu salah satu ruang yang bisa ditempuh untuk ke profit ya gitu. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanya, tulisan Mbak ini
itu profit oriented, dia berorientasi pada keuntungan, atau sekedar kepuasan batin untuk menulis supaya dapat banyak readers? Aku lebih ke yang kedua. Kedua ya. Iya. Jadi supaya banyak orang yang kenal kita. Tulisan itu kan mencerminkan kebudayaan ya. Tulisan itu kan mencerminkan karakter penulisnya gitu. Ada nggak Mbak nulis novel yang pemerannya sifatnya nggak jauh beda, menggambarkan Mbak sendiri? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada di karakter itu, pasti ada nyelip karakter aku. Tapi dia karakter utama. Iya, di tokoh utamanya pasti ada nyelip karakterku. Nah, itu panjang nggak sesinya? Sampai berapa sampai habis itu kan? Happy ending atau sad ending? Itu tadi kan bahasnya karakter ya. Kalau cerita dari yang sudah aku tulis jarang happy ending. Oh, jarang happy ending. Jarang happy ending. Paling plot twist atau sad ending kebanyakan. Akhirnya yang meninggal lah ya. Kalau pembaca kita lebih senangnya kemana? Ke happy ending atau sad story? Beda sih, kalau di survei mungkin seimbang ya. Kalau di survei ada yang suka sad, ada yang suka plot twist yang maksudnya susah ditebak. Nah, saya pengen tanya juga nih Mbak, kebanyakan film-film Indonesia yang booming, misalnya Ada Apa Dengan Cinta, terus The Heart, itu kan basic right-nya memang dari novel ya, memang dari novel kan. Dua-duanya booming, tapi endingnya dua-duanya beda gitu. Ini sebenarnya yang jadi pertanyaan itu, mereka booming ya gara-gara ceritanya sendiri atau gara-gara pemerannya? Karena pada saat kita ada novel, kita peranin dengan seniman yang beda-beda, kan hasilnya bisa beda gitu. Kalau dari pandangan Mbak sendiri, misalnya Vampir Bucin ini pengen diangkat ke layar lebar, kan kita penulis kan boleh nentuin ini siapa sih karakternya yang paling tepat gitu. Kalau misalnya Vampir Bucin ini diangkat ke layar lebar, Mbak pengennya vampirnya siapa? Terus ceweknya siapa? Siapa ya? Yang tepat tuh mungkin Ricky Harun ya, karena kan sudah pernah memainkan kayak serigala ganteng. Ricky Harun untuk vampir-vampirnya. Kalau ceweknya jangan-jangan Prilly. Enggak cocok. Karena kalau ceweknya di sini guru yang agak jutek. Siapa lah kira-kira? Guru yang agak jutek. Dia sastro nggak mungkin, udah tuaan ya. Kalau lawannya si Ricky Harun kan. Ada lagi yang mau diceritain Mbak Ratu, proyeksi ke depan bakal nulis ke siapa gitu? Bakal genrenya masih berkutat di fantasi atau di horor atau di mana? Mungkin masih ke fantasi. Kalau teman novel cetak sih pengen ngambil bangka lagi ya. Mungkin dengan judul pengennya Rusif I'm in Love tadinya. Rusif I'm in Love. Masih nyari kita antara genre fantasi atau action masih difikirkan. Thriller ya. Rusif I'm in Love, terus Lempah Kuning apa tadi? Lempah Kuning terakhir. Itu judulnya cetar ya. Lempah Kuning terakhir, terus Rusif I'm in Love, terus apa lagi nih? Lempo Aksidan atau apa gitu kan? Kalau milih judul tuh memang harus harus cetar ya. Kalau judul. Karena itulah penguatnya. Jadi menulis novel itu memang daya bayang, terus imaji itu memang harus liar ya. Kalau nggak pernah nonton, nggak pernah dengar curhatan orang susah. Tapi memang basisnya dari baca. Kita nggak suka baca, nggak mungkin suka nulis. Iya, gitu benar. Ya. Nah, kebanyakan orang yang ini kan penulis ini kan beda-beda era ya. Dia suka nulis dia suka baca puluhan tahun yang lalu. Ternyata dia pengen coba nulis sekarang. Dan eranya udah beda, genrenya udah beda gitu. Kayak Mbak kan bacanya kan udah lama kan? Udah 10 atau 15 tahun yang lalu. Jadi bacaan yang 10-15 tahun yang lalu kan udah nggak berkorelasi, nggak berhubungan lagi, udah nggak zaman, udah nggak tren lagi. Nah, nyiasatin itu gimana supaya pengalaman yang masa lalu, hasil bacaan masa lalu itu bisa laku jadi novel untuk genre sekarang?
Sebenarnya nggak masalah kalau kita ngambil setting di masa lalu. Enggak, Masa lalu ini ditulis bukan sekarang. bukan setting, bukan setting. Maksud saya kan bacanya 20 tahun yang lalu. Mbak Ratu kan 20 tahun yang lalu nih. Nah, karena suka baca, terus bikin tulisan sekarang, itu ngaruh nggak dengan perkembangan yang sekarang ini gitu? Karena bacaan kita itu kan mungkin dia trennya di masa yang lalu gitu. Pada saat kita pengen nulis yang sekarang itu kan udah beda. Sementara basisnya untuk nulis itu kan memang dari kesukaan kita tuh baca gitu ya. Literasi itu dibangun dari baca gitu kan. Ngerti. Ya. Apa ya, mungkin maksud Bang Denny tadi mungkin kalau zaman dulu kan ada film apa ya, bacaan apa kalau zaman dulu Harry Potter lah ya. Nah saya baru bacanya dulu. Sekarang kan mungkin udah beda Iya. apa. Kalau dulu saya suka bacanya Denny Manusia Ikan, terus Juwita apa gitu kan, atau Tiger Wong. Kan tiba-tiba sekarang udah ada yang Bermain. iya, jadi memang ada ini ya, ada pergeseran genre, pergeseran moral, pergeseran tren, pergeseran budaya. Karena zaman dulu kan gak kayak sama sekarang, Mbak. Sekarang malah kalau saya lihat di Gramedia itu penulis komik yang paling banyak bergambar itu komik-komik Jepang, Magi. Nah, sementara kenapa gak banyak penulis kita bikin cerita yang bergambar gitu. Kayak dulu kan ada Gundala Putra Petir gitu kan. Nah, apa yang bikin kita kalah dengan apa Magi gitu ya, komik-komik Jepang? Sebenarnya mungkin ada, cuman nggak terekspos aja. Kan ada aplikasi Noveltoon sekarang. Noveltoon tuh juga banyak orang yang cerita, ada gambar-gambarnya kayak komik-komik gitu. Wah, ya. Mungkin lebih nggak terekspos aja. Itu mungkin karena nggak terekspos ya. Dan banyak mungkin orang kurang tahu mungkin informasinya. Mbak Ratu kan sekarang aktifnya di dinas tenaga kerja ya. Ada nggak dari dinas tenaga kerja itu yang bisa dibikin novel? Ada aja pasti. Ada. Cerita, tapi lebih ke misalnya curhatan teman-teman. Oh, gitu. Atau kejadian-kejadian. Ada sih pengen bikin misalnya, mungkin ya kita namanya di kantor kan pasti ada masalah-masalah. Pengen rasanya pengen nulis cerita ini, misalnya ada orang yang bikin kesel pengen jadiin, diabadikan di karya gitu. Iya, dikaryain misalnya PNS idola anak muda gitu kan. Nah itu kan menggelitik, Mbak. Pegawai kita di provinsi ini kan hampir 6.000-an ya. Jadi kalau misalnya Mbak bikin satu aja, itu minimal 4.000 baca gitu. Jadi segmen pastinya itu udah pasarnya tuh udah jelas gitu. Apalagi misalnya pengantarnya Pak Sekda atau PJ Gubernur, itu keren tuh. Saya pikir bisa jadi pertimbangan. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak, sebelum kita close sesi ini? Apa ya? Sampaiin mungkin masyarakat lebih banyak membudayakan membaca aja. Emang susah cari pembaca ya. Aku nulis novel online juga susah cari pembaca. Jangan takut untuk kehilangan waktu, karena dengan membaca waktumu pasti jadi berharga. Yakin. Dengan membaca waktu akan lebih berharga. Oke. Sahabat Gerbang Lensa, demikian perbincang-bincang kita dengan Mbak Ratu Amelia, penulis 5 novel laris dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ibu DWP-nya. Imajinasi dan literasi dalam menyusun novel tidak lepas dari minat baca yang dipupuk sejak awal. Hari ini Gerbang Lensa bangga bahwa DWP Dinsos PMD mempunyai sumber daya manusia yang unik dan bernilai jual. Gerbang Lensa, belajar yang pintar, berguru yang pandai.